Mari kita merendahkan diri di dalam doa. Mari berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa kami. Pada malam hari, pada sore menjelang malam ini Tuhan, dalam suasana sukacita Natal, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengar, agar kami dapat memahami dan menerima firman Tuhan serta melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tolong juga hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memakai hamba-Mu sebagai alat di tangan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan, firman Tuhan boleh dinyatakan, dan kami semuanya boleh diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan kuasa dan pimpinan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Ibu-ibu. Salam. Ya, pada malam hari ini mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema di dalam kita merayakan Natal tahun ini yaitu marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Dan subtema bersama menyaksikan Natal yang membawa keselamatan dan damai sejahtera bagi semua. Dan renungan firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul yaitu Pembawa Damai. Sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca tadi menyebutkan berbahagialah bagi orang yang membawa damai. Jadi berbahagialah bagi orang yang membawa damai. Nah, sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan, kata berbahagialah ini itu bisa juga berarti diberkatilah. Jadi dengan kata lain, diberkatilah bagi orang yang membawa damai. Nah, sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini, Tuhan Yesus memberikan tugas khusus kepada kita semua, orang-orang percaya. Apa tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus lewat firman Tuhan ini? Yaitu supaya kita semua yang hadir di sini pada malam hari ini dan dimanapun dan kapanpun kehadiran kita, supaya kita dapat menjadi orang yang membawa damai sejahtera. Jadi inilah tugas kita sebagai orang percaya. Jadi di dalam malam hari ini kita merayakan Natal. Kita tidak hanya sekedar bersyukur dan bersukacita di dalam merayakan Natal, tetapi lewat pesan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu supaya
kita sebagai orang-orang percaya, kapanpun, dimanapun kita berada, Tuhan ingin agar setiap kita menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera Kristus bagi setiap orang, bagi keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal, di tengah-tengah persekutuan jemaat di mana kita terdaftar sebagai anggotanya, dan juga di tempat di mana kita bekerja, supaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, baik dengan perkataan dan perbuatan kita, kita boleh hadir sebagai orang-orang percaya yang menjadi pembawa damai. Jadi ini tugas kita, saudara ya. Nah, kalau kita diberikan tugas untuk menjadi pembawa damai, maka tugas ini hanya bisa terjadi, hanya bisa kita lakukan jika kita mengalami perdamaian di dalam kehidupan kita. Jadi ini yang harus kita lakukan. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang membawa damai bagi dunia ini kalau kita sendiri secara pribadi belum mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan kita, atau dengan kata lain, kita belum mengalami perdamaian di dalam kehidupan kita. Jadi mustahil kita bisa menjadi pembawa damai sebelum kita sendiri secara pribadi mengalami perdamaian itu di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa menjadi pembawa damai bagi dunia ini? Bagaimana supaya kita bisa mengalami perdamaian di dalam kehidupan kita? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah yaitu kita harus berdamai dengan Allah. Ini yang harus kita lakukan yang pertama. Kita harus berdamai dengan Allah. Jadi sebelum kita berdamai dengan Allah, maka kita tidak mungkin, maka mustahil bagi kita untuk bisa menjadi pembawa damai, untuk bisa mewujudkan damai itu di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi oleh karena itu yang pertama yang harus terjadi sebagai orang yang percaya, kita harus mengalami damai dengan Allah. Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20b, firman Tuhan berkata, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, sidang masalah yang datang, mengapa kita harus berdamai dulu dengan Allah? Karena Allah datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Kenapa kita harus berdamai dengan Allah? Karena Allah tidak berkenan kepada orang yang berdosa, yang tidak mau bertobat dan terus mempertahankan hidupnya di dalam dosa. Kenapa kita harus berdamai dengan Allah? Karena kita memiliki persoalan di dalam kehidupan kita. Apa persoalan? Apa masalah terbesar dalam kehidupan kita? Yaitu dosa. Jadi inilah dosa yang harus kita selesaikan dulu dengan Allah. Kenapa ini adalah masalah terbesar? Karena dosa mengakibatkan permusuhan dengan Allah. Karena dosa mendatangkan murka dan hukuman dari Allah. Dan upah dosa adalah maut. Maut artinya kematian. Kematian secara rohani, kematian secara jasmani, dan kematian kekal. Nah, oleh karena itu firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20 bagian B berkata, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa berdamai dengan Allah? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan penuh kesadaran, mari kita mengakui semua dosa kita kepada Allah. Yang kedua, yaitu dengan kesungguhan hati kita bersedia untuk melepaskan dan membuang semua dosa dari dalam hidup kita, kemudian tinggalkan.
Yang ketiga, percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus yang mati di salib bagi dosa-dosa kita. Dia yang bangkit dari kematian pada hari yang ketiga untuk menjamin dan memberikan keselamatan dan hidup kekal di surga. Yang keempat, yaitu kita menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan dalam hidup kita. Maka dengan demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Jadi sidang masa raya Natal yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berdamai dengan Allah adalah awal yang baik bagi kita untuk memulai suatu kehidupan yang baru yang dapat membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Jadi tanpa berdamai dengan Allah terlebih dahulu, kita tidak dapat menghadirkan damai sejahtera Kristus kepada dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami perdamaian di dalam kehidupan kita? Yang kedua, yaitu kita harus berdamai dengan sesama kita. Jadi kalau yang tadi yang pertama, kita harus berdamai dengan Allah. Itu arahnya ke atas seperti itu. Nah yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yaitu kita berdamai dengan sesama kita. Jadi di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 14 berkata demikian, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi itu penting. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya sudah berdamai dengan Allah. Kita tidak bisa mengatakan saya sudah membereskan segala dosa-dosa saya dengan Allah tanpa kita mengalami perdamaian dengan sesama kita. Atau dengan kata lain, kita tidak mungkin bisa mengatakan aku mengasihi Allah dan aku telah mengalami kasih Allah di dalam hidupku. Tetapi di dalam kenyataan hidup sehari-hari kita tidak berdamai dengan sesama kita. Kita hidup di dalam kebencian, kita hidup di dalam kepahitan, kita hidup di dalam sakit hati kepada sesama kita. Jadi oleh karena itu, supaya kita bisa mengalami damai di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menghadirkan damai di tengah-tengah dunia ini, maka kita juga harus berdamai dengan sesama kita. Kalau mungkin selama ini di dalam kehidupan kita mungkin ada menyimpan sakit hati, menyimpan kepahitan, mungkin terhadap saudara kita, mungkin terhadap tetangga kita, mungkin terhadap sesama warga jemaat, maka sebagai orang percaya, kalau kita ingin menjadi pembawa damai, kalau kita ingin hidup kita berbahagia, kalau kita ingin hidup kita diberkati oleh Tuhan, kita harus berdamai dengan sesama kita. Kita harus bereskan ini di dalam kehidupan sesuai dengan firman Tuhan tadi katakan. Jadi berusahalah hidup damai dengan sesama, baik di dalam lingkungan keluarga, baik di tempat kerja, dan di mana saja kita berada. Melalui hidup damai dengan sesama, kita dapat merasakan dan membawa damai sejahtera Kristus di tengah-tengah dunia. Tanpa hidup damai dengan sesama, mustahil kita dapat membawa damai ini. Jadi ini hal yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa mengalami damai di dalam kehidupan kita? Kita tidak hanya berdamai dengan Allah, kita tidak hanya berdamai dengan sesama kita, tetapi kita juga harus berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi ada orang yang bisa berdamai dengan Allah, ada orang yang bisa berdamai dengan sesamanya, tetapi ada orang
yang sampai hari ini masih belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi ini penting sekali, karena kalau kita belum berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita tidak bisa menjadi pembawa damai. Jadi inilah penghalang di dalam kehidupan kita untuk bisa menghadirkan damai. Jadi oleh karena itu, sebagai orang yang rindu untuk diberkati oleh Tuhan, sebagai orang yang rindu untuk menjadi pembawa damai, maka yang harus kita lakukan juga di dalam kehidupan kita harus berdamai dengan diri sendiri. Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi sidang masa raya Natal yang dikasih oleh Tuhan lewat firman Tuhan ini memberikan nasihat kepada kita agar kita memiliki hati yang penuh damai, hati yang melimpah dengan syukur. Artinya tidak ada pertentangan di dalam diri kita, tidak ada kebencian di dalam hati kita, tidak ada iri hati di dalam diri kita, tidak ada kepahitan, tidak ada sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Inilah yang harus terjadi ketika kita berdamai dengan diri sendiri. Jadi sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita bisa mengalami damai itu, maka marilah kita berdamai dengan diri sendiri. Mungkin selama ini kita tidak puas dengan keberadaan hidup kita. Mungkin selama ini kita merasa sebagai orang yang memiliki banyak kekurangan, yang memiliki banyak kelemahan. Mari kita akui di hadapan Tuhan bahwa di dalam segala keterbatasan kita, di dalam segala kelemahan kita, di dalam segala kekurangan kita, ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas, yang akan memampukan kita untuk bisa menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Apapun masalah dan persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita harus bereskan di hadapan Allah. Kita harus bereskan dengan diri kita sendiri, yaitu dengan melakukan perdamaian dengan diri kita sendiri. Maka dengan demikian, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di dekat kita akan turut merasakan damai sejahtera Kristus seperti yang telah kita rasakan di dalam kehidupan kita. Jadi oleh karena itu, mari berdamai dengan Allah, mari berdamai dengan sesama, mari berdamai dengan diri sendiri, supaya kita menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini, supaya kita dapat menjalani hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin.